Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dengan materi keberagaman budaya Indonesia. Penyusun Amidah Datu, Institusi SMA Negeri 1 Kolaka, tahun 2023, jenjang SMA, fase F, kelas 11, dengan alokasi waktu 720 menit atau 16 jam pelajaran. Dengan tujuan pelajaran yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia dan menganalisis persebaran keberagaman budaya Indonesia. Adapun kata kuncinya yaitu keberagaman budaya, kebudayaan nasional, persebaran, kebudayaan global, dan faktor geografis. Adapun pertanyaan inti dari materi ini yaitu yang pertama, jelaskan pengertian kebudayaan, yang kedua, sebutkan macam-macam budaya di Indonesia, yang ketiga, jelaskan faktor-faktor geografis, yang keempat, mengapa Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, dan yang kelima, jelaskan persebaran budaya-budaya di Indonesia. Modul ini menggunakan profil Pancasila yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama LCD proyektor, kedua spidol, ketiga papan tulis, keempat penggaris, kelima laptop, keenam infokus, ketujuh internet, dan terakhir peta persebaran kebudayaan di Indonesia. Adapun target siswa, perangkat ajar ini digunakan guru untuk mengajar siswa reguler atau tipikal, siswa cerdas istimewa berbakat atau CIBI, dan siswa dengan hambatan belajar karena data serap yang relatif lambat. Adapun jumlah siswa yaitu jumlah siswa dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 20 orang atau dapat dimodifikasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa lebih sedikit atau lebih banyak dari 24 orang. Adapun materi ajar pada pembelajaran ini yaitu yang pertama, pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia, yang kedua, persebaran keberagaman budaya di Indonesia, yang ketiga, pembentukan kebudayaan nasional, yang keempat, pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, dan yang kelima, yaitu kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Adapun sumber pembelajaran yaitu ada dua, yaitu referensi buku dan website. Untuk pengaturan siswa, yaitu secara individu dan berkelompok dengan metode presentasi dan diskusi. Adapun asesmen, penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama asesmen individu dan yang kedua asesmen kelompok dengan jenis asesmen performa atau presentasi dan tertulis. Kemudian langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama dengan materi pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Kegiatan awal dengan waktu 10 menit. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran sebagai sikap disiplin. Kemudian guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi pada pertemuan saat ini, yaitu apakah adat istiadat, agama, suku, dan ras termasuk dalam perbedaan budaya? Selanjutnya, guru memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, yaitu pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Lanjut untuk inti pembelajaran yaitu dengan waktu 70 menit. Guru memberikan deskripsi singkat tentang materi pelajaran.
Siswa menyimak, memahami, dan menanggapi secara kritis. Kemudian guru memberikan stimulus berupa penjelasan dalam bentuk PowerPoint tentang pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian siswa secara mandiri melakukan identifikasi dan pemahaman dari pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia dan membuat catatan kritis terkait identifikasi dan pemahaman dari materi yang diberikan. Setelah itu, siswa secara lisan menyampaikan argumentasinya dalam sesi curah pendapat secara bergantian. Kemudian untuk penutup, dengan waktu 10 menit, siswa diarahkan untuk merealisasikan hasil berupa kesimpulan pada suatu materi yang sedang dikaji. Kemudian siswa dapat membuat pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Langkah terakhir, guru dan siswa menarik kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama ini, guru mengambil 2 tujuan pelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami tentang pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia, dan yang kedua, siswa dapat mengetahui keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan refleksi siswa yang pertama, silakan kamu identifikasi tantangan dan hambatan dalam pembelajaran. Yang kedua, bagian mana yang menurutmu paling sulit? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Dan yang keempat, apa upaya kamu untuk memahami lebih mendalam tentang materi ini? Adapun pertanyaan refleksi siswa ini merupakan pertanyaan yang sama pada setiap pertemuan. Selanjutnya pada pertemuan kedua dengan materi persebaran keberagaman budaya di Indonesia. Kegiatan awal dengan waktu 15 menit. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran sebagai sikap disiplin. Kemudian guru menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan yang lalu. Setelah itu guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Selanjutnya guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, yaitu persebaran keberagaman budaya di Indonesia. Lanjut pada inti pembelajaran dengan waktu 65 menit. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok 4-5 orang. Kemudian mengamati peta untuk mendapatkan wawasan pengetahuan tentang persebaran keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang persebaran keberagaman budaya. Setelah itu, peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber terkait pertanyaan atau hipotesis tentang persebaran keberagaman budaya. Setelah itu, peserta didik diminta untuk membuat peta persebaran budaya lengkap dengan katalognya sebagai bahan presentasi masing-masing kelompok pada pertemuan berikutnya. Untuk penutup, dengan waktu kegiatan 10 menit, peserta didik menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran. Kemudian, guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang dibuat oleh peserta didik tentang persebaran kebudayaan. Setelah itu, guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat dalam belajar dan mengucap salam penutup. Untuk pertemuan ini, guru mengambil 2 tujuan pelajaran, yaitu siswa dapat menjelaskan persebaran kebudayaan di Indonesia dan siswa dapat menjelaskan alasan perlunya mengetahui persebaran kebudayaan yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan refleksi siswa sama dengan pertanyaan pada pertemuan 1. Selanjutnya pada pertemuan ketiga dengan materi persebaran kebudayaan di Indonesia. Dengan kegiatan awal 10 menit.
melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran, memeriksa kehadiran sebagai sikap disiplin. Kemudian guru menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, guru menanyakan tentang tugas yang diberikan pada pertemuan lalu agar setiap kelompok bersiap untuk presentasi. Selanjutnya, masuk pada inti pembelajaran dengan waktu 70 menit. Masing-masing kelompok mempresentasikan terkait peta persebaran budaya yang telah ditugaskan pada pertemuan lalu. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran keberagaman budaya pada peta tersebut. Selama presentasi berlangsung, peserta didik diminta untuk melakukan tanya jawab. Kemudian, siswa bersama-sama dengan guru mengevaluasi hasil presentasi yang telah dilaksanakan masing-masing kelompok. Selanjutnya, penutup dengan waktu 10 menit. Peserta didik menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran. Kemudian guru memberikan evaluasi dan mengumumkan kelompok terbaik pada pertemuan hari ini. Kemudian guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat lagi dalam belajar dan mengucapkan salam penutup. Untuk tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjawab secara lisan terkait materi persebaran keberagaman budaya di Indonesia. Dan untuk pertanyaan refleksi siswa sama dengan pertanyaan pada pertemuan lalu. Selanjutnya, pada pertemuan 4 dengan materi pembentukan kebudayaan nasional, kegiatan awal dengan waktu 10 menit, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Guru menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan yang lalu. Kemudian guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini yaitu pembentukan kebudayaan nasional. Lanjut untuk inti pembelajaran dengan waktu 70 menit. Guru memberikan materi dan contoh-contoh pembentukan kebudayaan nasional untuk dapat dikembangkan oleh peserta didik. Kemudian peserta didik menulis resum dan hasil pengamatan dan bacaan terkait pembentukan kebudayaan nasional. Kemudian guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan. Kemudian penutup dengan waktu 10 menit. Memeriksa hasil diskusi masing-masing kelompok selesai langsung diperiksa. Kemudian kelompok yang selesai mengerjakan tugas dengan benar diberi paraf untuk penilaian. Selanjutnya guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat dalam belajar dan mengucap salam penutup. Untuk tujuan pelajaran, siswa dapat mengetahui pembentukan kebudayaan nasional. Untuk pertemuan 5 dengan materi pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Kegiatan awal dengan waktu 15 menit. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa untuk memulai pelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian guru menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, guru menjelaskan bahwa siswa akan diberikan video dan siswa diminta memberikan tanggapan kritis mengenai video tersebut. Untuk inti pembelajaran dengan waktu 60 menit, guru memberikan deskripsi singkat tentang materi pembelajaran. Siswa menyimak, memahami, dan menanggapi secara kritis. Kemudian guru memberikan stimulus berupa penjelasan dalam bentuk video tentang pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Kemudian siswa secara mandiri melakukan identifikasi dan pemahaman mengenai tujuan pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia
dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata dan membuat catatan kritis terkait identifikasi dan pemahaman tersebut. Kemudian, siswa menyampaikan secara lisan argumentasinya dalam sesi cura pendapat secara bergantian. Selanjutnya, penutup dengan waktu 15 menit. Siswa diarahkan untuk merealisasikan hasil berupa kesimpulan pada suatu materi yang sedang dikaji. Kemudian guru memberikan tugas kelompok dengan kelompok yang telah ditentukan dari pertemuan sebelumnya berupa makalah tentang pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi dan akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, guru memberikan motivasi agar peserta lebih giat lagi dalam belajar dan mengucapkan salam penutup. Tujuan pelajaran, siswa mampu menjelaskan bahwa pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan juga berpengaruh terhadap perekonomian dan pariwisata. Selanjutnya pada pertemuan 6 dengan materi pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Kegiatan awal dengan waktu 10 menit. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian guru menanyakan terkait tugas kelompok yang diberikan pada pertemuan lalu. Guru memberikan nomor lot kepada setiap kelompok untuk urutan presentasi masing-masing kelompok terkait tugas makalah yang diberikan pada pertemuan lalu. Lanjut pada inti pembelajaran dengan waktu 70 menit. Setiap kelompok mempresentasikan tugas makalah tentang pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi. Kemudian kelompok satu dengan kelompok yang lain melakukan diskusi terkait materi yang dibahas dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya siswa bersama-sama dengan guru mengevaluasikan hasil presentasi yang telah dilaksanakan masing-masing kelompok. Kemudian penutup dengan waktu 10 menit. Peserta didik menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran. Kemudian guru memberikan evaluasi dan mengumumkan kelompok terbaik pada pertemuan hari ini. Selanjutnya guru memberikan motivasi agar peserta lebih giat lagi dalam belajar. Dan terakhir mengucap salam penutup. Untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Serta siswa dapat menjelaskan alasan perlunya mempelajari pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Untuk pertemuan terakhir pada modul ini, guru memberikan siswa evaluasi dengan mengerjakan soal pilihan ganda. Untuk penilaian, guru melakukan 3 jenis penilaian, yaitu yang pertama, penilaian hasil belajar siswa, yang kedua, instrumen penilaian pengetahuan peserta didik, dan yang ketiga, instrumen penilaian makalah. Sekian video presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.